Hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 merupakan hari Kamis Prapaskah yang kedua di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud misa untuk kesejahteraan dan kesehatan yang baik bagi Ibu Brigita Karesa Ulur dan suami, semoga segera mendapatkan momongan. Wujud misa mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, pengarah dilancarkan bisnis dan rezekinya untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri, keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan juga untuk Bapak Freddy yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sudarso kena sakit jantung di Pontianak. Kita juga menyampaikan wujud-wujud misa untuk para donasi untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Liosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my 4 boys. Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak. Untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Aeropas. Untuk Bapak Agustinus Agus Effendi, Ibu Marina, Eporos di Australia, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Ibu Yulita Dewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan, pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, dipulihkan kesehatan dan dilancarkan segala bisnis dan usahanya. Serta untuk studi Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, dipulihkan kesehatan, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras, dipulihkan kesehatan dan kesembuhan. Untuk Franciscus Rosalina Imbuk, serta kesejahteraan dan kesehatan untuk Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kurniawati, Yusuf Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan Kuching, Sarawak beserta keluarga. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Untuk Ibu Rustina Kihat yang sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Pangkalan Bun, dipulihkan kesehatannya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendilim, Pernadilim, Gelardi Wilotolim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela, dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Ejariani dan Ion Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Yon Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, takut larangan Tuhan, dan dilancarkan segala bisnis dan usaha pekerjaannya.
Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Jiu Chu Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang Benadus Febrian, dilancarkan segala usaha dan pekerjaan, dan Benadus Febrian dilancarkan studi di Yogyakarta, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Rebentus dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Sulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Parel Gracio Pio di Singkau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska di Sarian, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan, Sabah. Untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa. Untuk anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi, S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir. Dian Ayunda Kristi, S1 Farmasi di Brawijaya, Malang. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak, dipulihkan kesehatan dan diberikan kesejahteraan beserta keluarganya. Pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto, dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Untuk keluarga Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Clarissa, Queen Medica dilancarkan dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026, hari Kamis Prapaskah kedua. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku, periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Manakah cara hidup yang menuju kebahagiaan sejati? Hidup tanpa Tuhan adalah gersang dan hampa seperti padang gurun. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan membuat hidup kita subur. Sekalipun tidak termasuk golongan paling kaya ataupun kaum penabur kemiskinan, namun dalam hidup ini kita harus menjatuhkan pilihan kita, sebab sesudah mati sudah terlambat. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Kami mohon semoga iman kepercayaan kami berkembang subur dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Demikian sabda Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulu di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi belas kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi kesukaannya hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dalam hati, dan menghasilkan buah melimpah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para murid, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok. Ia berbaring dekat pintu rumah si kaya itu dan ingin menghapus laparnya dengan apa yang jatuh dari meja si kaya. Anjing-anjing malahan yang datang menjilat boroknya. Kemudian matilah Lazarus, lalu dibawa para malaikat ke pangkuan Abraham.
Si kaya juga mati lalu dikubur, sementara menderita sengsara. Di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus. Yang duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terselubungi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kemari, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Jika demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tak akan mau juga diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau amat menderita. Dalam perumpamaan ini, orang kaya dibandingkan dengan Lazarus, orang miskin yang mengandalkan Allah. Antara dua orang itu ada jurang pemisah. Tiada yang dapat menolong si kaya melepaskan diri dari lingkungan egois yang mengepung dia. Hanya satulah jalan keluarnya, ialah bertobat dan menaruh cinta kasih kepada orang melarat. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Tiada yang tak dapat dipercaya seperti hati manusia, maka yang mengandalkan manusia itu mandul bagaikan semak belukar di tanah gersang. Tetapi barang siapa mengandalkan Allah, dialah bagaikan tanaman di tepi sungai yang tumbuh dengan suburnya. Dengan gambaran itu Yeremia meminta orang menjatuhkan pilihannya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, untuk Franciscus Saperius, untuk Rosalina Imbuk, untuk Dr. Dani, untuk Ibu Rustina Kihat, dan semua orang yang sakit, yang memohon doa, dan kami doakan pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, Engkau berikan istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah saudari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia Maha Kudus, berilah kami rejeki dari altar-Mu, dan selanjutnya perkenankanlah kami memahami sengsara dan wafat Putra-Mu yang telah menyertai kami dengan tanda itu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14
dan uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua orang yang telah meninggal, keluarga yang meninggal di Batu Mas. Untuk Ibu Listania yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, dan juga Ibu Sylvia di Kucing, Sarawak. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami.
Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang patuh setia kepada hukum Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekayaan sejati, semoga dampak kurban ini tetap meresap dalam hati kami dan menyemangati kegiatan kami di tengah-tengah masyarakat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, kesembuhan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.